kenapa dengan kamu? Hidung kamu nih mimisan. Kenapa bisa jadi gini, Fahrul? Aku pengen tanya sama kamu. Kalau umur kamu tinggal sebentar lagi, apa yang bakal kamu lakukan? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa kamu sakit parah? Sore-sore udah aku beresin ya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Fahrul ngomong kayak gitu ya? Apa dia sakit parah? Separah apa sih sampai dia bisa ngomong kayak gitu? Terus kenapa aku merasa kehilangan? Aku sepertinya gak mau kehilangan Fahrul. Apa aku lagi jatuh cinta? Ayo Tok, bisa. Buruan. Jun, gimana? Dapat barang bukti yang mencurigakan, yang berbau mistis gitu? Enggak Tok, kagak ada muter-muter gua Tok. Bentar, lu gimana? Gue juga kagak. Ah, kalau udah kagak ya mau apa lagi? Gimana sih lu? Ah, Nanti apinya. Ini belanjaan apa nih? Duit dari mana? Duit dari pesugihan ya. Udah ngaku aja dah lu. Wah mahal itu pasti. Itu dapat dari kantor, dapat dari bonus kantor. Barangan kalau ngomong ya. Beneran lu? Hah? Itu bukan duit pesugihan. Saya berani demi Allah ya, kalau itu pesugihan nih, saya kena azab. Oh, kalau ngomong sih jaga tuh mulutnya. Kalau bener kena atap gimana lu? That's right, my brother. Waladalah, hati-hati kalau ngomong. bukannya dijaga tuh Indra. Hendra. Emang bener kata dia. Kalau namanya orang udah sumpah pakai nama Allah itu berarti udah bener dari mata hatinya. Kan lu pada tahu semua, lu juga ngerti. Barang siapa nyebut-nyebut nama Allah tuh bukan main-main. Karena Allah kagak bisa dijual beli begitu. Berarti gue yakin dia kagak bersalah. Ya, Cang. Ya udah kalau gitu kita semua minta maaf ya. Udah ganggu lu istirahat kali. Ya maklum aja dah. Udah, excuse me ya. Ya, Assalamualaikum. Malam. Tapi ingat ya, harus jujur. Assalamualaikum. Maaf ya Tong ya Kak. Iya. Tenang aja sayang, kamu gak perlu khawatir. Mereka tidak akan dapat bukti kalau kamu pesugihan. Selama kamu selalu mengabdi dan terus setia kepadaku. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau? Sayang, makasih ya, karena kamu udah ngerubah hidup aku. Kamu harus jadian sama Hendra. Kamu baru kenal sebentar aja udah dibeliin banyak barang seperti ini. Pokoknya kamu harus nikah sama dia ya sayang. Aduh Mama, tapi aku males kalau misalnya harus ngelayanin kakek-kakek kayak gitu. Aduh sayang, namanya juga kamu pengen bahagia ya harus ada pengorbanan. Nanti kalau kamu menikah sama dia, waktu ngelayanin dia, kamu tutup mata aja. Kamu bayangin yang indah-indah. Kamu bayangin waktu kamu shopping seperti ini sayang. Terus kamu bayangin rekening kamu tambah nolnya banyak. Pokoknya kamu harus jadian sama dia. Besok kamu harus ketemu sama dia lagi, oke? Sayang, ngapain sih cemberut? Senyum dong sayang.
Kamu harus nurutin kata mama ya. Banyak banget sayang. Oh my. Aku harus gimana ya? Oh, supaya aku tahu kondisi Fahrul yang sebenarnya. Fahrul juga gak pernah cerita sama aku tentang kondisinya. Sebenarnya sakit apa sih dia? Semoga sakitnya biasa aja. Suara siapa itu? Kok seperti suara ketawa perempuan, tapi dekat-dekat di rumah Pak Hendra? Siapa cewek ini? Sepertinya bukan cewek biasa, tapi cewek jadi-jadian. Bang Parto sama Bang Acul pernah bilang kalau Pak Hendra tiduran di dekat kuburan. Aku juga melihat ada wanita jadi-jadian di dekat rumah Pak Hendra. Apa Pak Hendra melakukan pesugihan? Aku harus nyelidiki supaya kampung ini aman. Pak, apa? Bentar. Enggak, ini apa di belakang? Tuh ada cabai. Suara cewek itu berasal dari sini. Kamu kenapa diem? Sepertinya ada yang mengintip kita. Mau ngapain kamu? Hah? Mau maling ya? Kagak Bang, Ayah tadi dengar suara nangis, ketawa perempuan. Makanya Ayah di mari. Mending sekarang pergi, atau saya lapor polisi. Nadine. Bisa juga dia bebas dari guci itu. Iya, Ayah pergi. Gua heran ya sama warga kamu sini. Kenapa sih pada kepo urusan orang lain? Aku makin curiga. Kalau di rumah Bang Hendra ada wanita jadi-jadian. Berarti besar kemungkinan Bang Hendra juga melakukan pesugihan. Tapi gimana aku membuktikannya ya? Cewek itu. Rupanya kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Mau aku kurung lagi kamu? Aku tahu. Waktu seruling kembali kepadaku, aku tahu kamu lolos. Tapi kali ini gak akan aku biarkan. Gak semudah itu. Kamu bisa mengalahkan aku. Kita lihat saja, apa kamu kebal atau tidak menghadapi serulingku. Kau telah menghancurkan serulingku. Rasakan ini.
kepergian Jawa itu untuk selamanya. Karena aku yakin, tanpa dia, maka apapun pesugihan yang dilakukan Pak Hendra akan terhenti. Itu berarti kampung aku aman. Gadis itu kemana ya? Tadi perasaan pas aku balik, dia ada di kamar. Hah? Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku hanya butuh waktu pemulihan aja. Mulai sekarang kamu harus hati-hati sama Nadine. Karena dia bukan wanita biasa. Nadine? Emangnya dia kenapa? Bodo amat lah. Yang penting kan Nadine nggak punya bukti yang kuat. Lagian kan, kalau gadis jelmaan itu nggak ada, gue bisa deketin Sarah. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Nadine yang cuma perempuan kampung itu bisa juga bahasa Inggris. Nadine sepertinya bukan gadis biasa deh. Dia cerdas, baik hati. Kalau ada orang yang membutuhkan, dia juga gak segan untuk membantunya. Kenapa juga gue jadi muji-muji dia? Dia kan gak sebaik itu juga kali. Katanya nggak suka, tapi diinget-inget terus, dipuji-puji lagi. Udahlah kek, mendingan ngilang daripada ganggu terus. Fahrul, kamu jangan ngelempar-ngelempar gitu dong. Sayur itu kan segar. Kalau kamu lempar, besok dia gak bisa dijual lagi. Kamu marah ya sama aku? Is he jealous? Is he your boyfriend? No. Ya nggak mungkin lah, siapa juga yang mau jadi pacar dia? Amit-amit. Sampai segitu antipatinya kamu sama aku ya. Segitu bencinya kamu sama aku. Jadi kamu ngerti juga ya apa yang diomongin sama Raffi? Aduh, aku keceplosan lagi. Dia ntar tahu aku bisa bahasa Inggris lagi. Ya kalau boyfriend doang sih ya, insya Allah bisa lah, gampang. Itu mah kan kata-katanya udah umum. Ada yang terbakar api cemburu. Kayak jangan ganggu mulu kayak. Ngilang aja kenapa sih? Ya udah. Kalau Ake disuruh pergi, ya udah. Bye. Oke, Raffi, I'm going home first ya. Yeah? Ya. So I'll drop you home. Really? Of course. Farul, aku pulang sama Raffi ya. Kamu di sini, jangan lupa beresin sayurnya, ya. Ih, enak amat. Kamu pulang naik mobil, aku jalan kaki. Enggak. Aku juga mau bareng sama Raffi. Tetapi sayurannya gimana? Ya udah, tutup terpala aja, aman kok. Siapa juga yang mau nyolong di pasar? Iya sih, aman. Ya udah kalau gitu. Now then, let's go. Oke. Okay? Aku duluan. Hey, Fadi. What are you doing? You can't sit there. Nadan's sitting there. You'll sit at the back. Belakang. Kenal dari depan. Aduh, kenapa ya aku nggak rela lihat Nadine akrab sama Raffi. Padahal kan mereka baru kenal. Usually, they are good song on the radio. Sure. Play it if you want. Lah, ini enak banget nih lagunya.
मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना. My God, that's beautiful. I didn't know you could sing Hindi songs. I love your voice. It's stunning, no, really. Oh, thank you so much. Apaan sih? Baru kenal udah ngomong lope-lopean. Nggak bener banget nih cowok nih. Dia gak ngomong lope, tapi dia bilang kalau suara aku tuh bagus. Bukannya begitu, tapi tetap aja kamu baru kenal udah mau aja dibilang lope-lope. Malah jadi gombalin. Nggak bener nih. Ini bener-bener ya, kamu tuh, aku tuh kasih tahu ke kamu. Artinya itu tadi dia bilang dia tuh suka suara, bukan lope-lope. Aku nggak bisa diem aja nih. Bisa-bisa mereka makin seru. Raffi, turn left. Okay. Kanan. No, turn left. Ih, kamu nih kok ke kanan sih? Kita tuh mestinya ke kiri. Kita nggak bisa belok ke kiri, itu di depan satu arah jalannya. Gimana sih? Sejak kapan kita itu ada jalan satu arah? Ya kita di mana-mana harus belok ke kiri, bisa kesasar nanti. Kanan. What are you guys doing? I'm very confused. Right or left? Decide. Oke, Raffi, turn left. Kanan. Will you guys please decide whether I need to go right or I need to go left? Turn left. Udah kanan aja, nggak usah diskusi. Turn left. Decide please. Gitu kek. Ayo Nadine. Nadine, ayo turun. Apa-apaan sih? Lebih baik kita jalan kaki aja deh pulangnya. Daripada kamu dibodosin sama cowok kayak gini nggak jelas. Gak, Raffi gak mungkin mau modus sama aku. Kamu apa-apaan sih? Resek banget, gak ngerti deh sama kamu. Kamu tuh memang bikin kita nyasar. Emangnya apa sih? Ih, kamu harusnya kita kan belok kiri. Udahlah kamu nurut aja sama aku, ayo pulang. Aduh, Raffi, baru sakit. Stop it. I said stop it, you'll hurt her. Aduh. Ih, Fahrul maksa banget supaya aku pulang sama dia. Pasti dia cemburu karena aku deket sama Raffi. Raffi, I'd better go with him. And then thanks for the ride with you, okay? Are you sure? Okay, you carry on. But if there's a problem, you call me, okay? Ih, ntar dulu. Kamu nih bener-bener gak ada sopannya ya. Kamu tuh harusnya berterima kasih. Kita berdua nih berterima kasih sama Raffi karena kita dapat tumpangan dari dia. Udah, nggak usah kelamaan ya, pulang. Baik, Raffi. Thank you. Lama banget sih. Ya, pulang. Please meet me at my house tonight. Ini kamu. Fahrul, hidung kamu. Duh, hidung kamu berdarah lagi. Sini aku bersihkan. Ini pasti kamu kecapean. Harusnya kamu gak nolak waktu dianterin sama si Raffi. Jadi kan kamu gak kayak gini. Kamu bisa gak sih? Berhenti nyebut-nyebut nama Raffi. Aku bingung sama kamu. Kayaknya kamu tipe kalau orangnya gampang jatuh cinta ya. Baru aja kenal udah disebut-sebut namanya. Ini cemburu. Aku tuh bukan jatuh cinta sama dia, tapi aku cuma ngingetin kamu, walaupun dia orangnya memang menyenangkan sih. Nadine, aku kayak gini sama kamu biar kamu gak diapa-apain sama Raffi. Sekali kamu sebut nama dia, aku bakal marah sama kamu. Itu kan darah kamu makin banyak. Kamu mesti aku bawa ke rumah sakit ya, supaya tahu kesehatan kamu gimana. Ini mesti dibawa ke rumah sakit, biar diperiksa sama dokter, ya. Enggak. Aku gak mau ke dokter. Aku baik-baik aja. Kamu mendingan duduk deh, ayo nurut aku.
Wait. This is a lot of information. Now tell me, are you Fari or Farul? Sebenarnya gue Fahri. Gue minta maaf sama lo karena tadi gue pura-pura gak kenal sama lo. What happened to Farul? Sebenarnya gue udah meninggal. Tapi di alam sana gue bertemu sama kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu memberikan gue kesempatan hidup asalkan gue bisa mencari cinta sejati gue. Dan gue juga bisa mengumpulkan 3 tetes air mata dari cinta sejati gue itu. Untuk dikumpulkan di dalam kalung. So you're saying that you are dead? Iya, tapi sayangnya sekarang bandul kalung itu pecah oleh Nadine. Nadine? Iya. Dan sekarang gue benar-benar bingung apa yang harus gue lakukan. Sedangkan sampai sekarang gue belum bisa menemukan cinta sejati gue dan gue belum bisa mengumpulkan 3 tetes air mata dari cinta sejati gue itu. Apalagi sekarang waktu udah semakin dekat. You know what I think? I think your true love is Nadine. I think you guys belong together. Gue aja gak tahu bro, Nadine itu cinta sejati gue apa bukan. Dan terpenting sekarang gue harus bisa menemukan cinta sejati gue agar gue bisa tetap hidup. And you will. And I'm there by your side. Is there anything at all that I can do? Thank you bro. Sayang, 1 hari gak ketemu kamu, itu tuh aku ngerasa kangen banget tau gak? Kamu marah sama aku? Aku nggak marah sama kamu, tapi aku nggak mau aja ke bawah suasana karena kebaikan kamu. Aku tuh udah sering banget disakitin sama cowok-cowok, dan aku nggak mau jadi mainannya mereka lagi. Aku tuh pengen hubungan yang serius. Aku pengen nikah, aku pengen punya anak, terus aku juga pengen hidup mapan. Ya kalau itu mau kamu, aku janji kok, aku bakal nikahin kamu. Beneran? Iyalah, masa bohongan? Sebagai tanda buat kita makin dekat lagi, aku pengen ngajak kamu jalan pakai mobil baru aku. Aku mau. Ya, tapi aku yang bawa ya. Iyalah, masa aku yang nyetir. Mas, saya mau beli tomat dong, Mas. Mas, saya beli tomat kok dikasih kentang sih? Oh iya mama, saya ganti ya. Emang beberapa kilo tomatnya, Bu? Setengah kilo aja. Oh, bentar ya. Makasih ya. Aku harus buru-buru cari Sarah, biar aku bisa dapetin tetes air mata cinta sejati dari dia. Dan aku bisa terus hidup. Kamu kenapa sih? Kamu kalau gak enak badan, mending lebih baik kamu pulang aja. Nadine, aku permisi dulu ya. Aku harus ketemu sama Sarah. Kenapa kamu harus ketemu sama Sarah? Ini soal hidup dan mati aku. Permisi. Segitu cintanya Fahri ame Farah sampai dia bilang ini antara hidup dan mati. Gimana nih aku? Sarah, kamu hati-hati ya. Sekarang kamu ada di rumah aku. Kamu janji sama aku, kamu nikahin aku. Aku minta sama kamu ngurusin pernikahannya dari sekarang. Cari jalan yang berliku. Wow, Aduh, sini tuh. ada apa sih? Lu lihat tuh. Bang Hendra pakai bawa cewek segala. Aku mau pestanya meriah di hotel. Bagus nih, ini cewek mabuk. Jadi bisa gue manfaatin. Walah, kempling banget ceweknya lagi. Mendingan sekarang kita tangkap basah aja, gimana? Walah, ayo kemon kecebong. Ya udah, ayo buruan. Bapak. Walah, Kang Hendra. Kang Hendra mau maksiat ya? Bawa cewek cantik mabuk ke rumah. Sembarangan kalau ngomong. Ini adik gua. Wow, adik kandung. Kok kagak mirip? Mana ada adik kandung tadi ngomongnya pakai ngajak nikah segala. Dia tuh lagi diputus sama pacarnya. Jadi galau. Udah deh, masih ikut campur lo. Pada kepo aja sih. Wow. Sudah. Iya deh, terang. Aku mau kamu ya. Iya tuh. Jun. Kayaknya Nyong kenal cewek itu deh. Acu baru inget tuh. Tuh cewek kan pernah ngajak-ngajak Kang Fahrul. That's right, my brother. Bener tuh. Ini kagak bisa dibiarin tuh. Mendingan sekarang kita lapor Pak Ustadz. Buruan. Angkat dulu sini.
Kapan lagi aku bisa dapetin cewek asli, cantik lagi? Selama ini kan aku cuma berhubungan sama gadis jelmaan Kembang Wijaya Kusuma, cewek jadi-jadian. Apa-apaan kamu, ha? Kamu ini milik aku. Harusnya kamu setia sama aku. Kenapa kamu membawa wanita lain ke rumah ini? Aku bisa jelasin sama kamu. Sarah! Sar! Gimana ini Sarah? Sarah! Harus kemana lagi aku cari Sarah? Bapaknya Ustadz, bapaknya siapa nih? Bang Hendra masukin cewek mabuk cantik lagi di rumahnya. Iya benar Pak Ustadz. Mendingan sekarang kita gerbek aja. Jangan sampai nih kampung jadi tempat maksiat Ustadz. Kalau dalah ini dia Fahrul. Lah? Fahrul. Cewek cantik yang suka ngejar-ngejar Bang Fahrul sekarang ada di rumahnya Bang Hendra. Mabuk lagi, ya kan Jul? Iya, that's right Bang Farul. Perasaan Acul kagak enak Bang Farul. Mendingan sekarang kita gerbek aja yuk. Sarah! Iya benar. Kak Farul. Ya udah kita kesana. Iya ada. Ampun. Ampun. Saya janji saya bakal setia dan saya bakal ngikutin pesugihan Kembang Wijaya Kusuma. Astagfirullahaladzim. Ampun. Babe, mending ayah yang kejar Pak Hendra. Babe, ame yang lain masuk aja ke dalam rumah periksa aja ya. Yang bener lu, hati-hati lu ya. Iya, hati-hati. Yaudah, kita lihat Sarah yuk. Takut dia kenapa-napa. Lepasin Pak Hendra. Kamu jangan ikut campur. Hendra ini adalah budak pesugihan aku. Dia sudah berjanji untuk setia dan mematuhi semua persyaratan pesugihan Wijaya Kusuma. Dan jika dia melanggar, maka dia harus mati. Kamu harus dihukum. Nadine ya Allah, lu kagak apa-apa. Nadine, lu kagak ada luka kan? Alhamdulillah be-nya ayah kagak ape-ape. Alhamdulillah. Untung aja kagak api-api. Lah itu Astagfirullahaladzim. Bang Hendra. Kok itu Sandra jadi tua gitu Piyot ya? Oh, disut kayak aki-aki.
Kayak abang. Oh, jangan gitu, jangan bercanda cekek lu. Pesugihan itu adalah perbuatan syirik. Yang dosa yang kagak diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya pesugihan itu dibantu oleh jin. Seperti dalam surat Al-Jin ayat 6. Bahwasanya ada sebagian orang dari kalangan manusia yang meminta pertolongan dari laki-laki kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kau dibilang mendalik ya? Sarah. Bulan. Sarah. Aduh, Sarah mana sih? Bangun. Ini panduk. Bangun nak, masih kentut. Gimana? Tuh, angkat. Udah masuk. Gini bukan? Halo? Iya. Sarah? Oh iya, nih Sarahnya lagi tidur. Oh iya, pingsan. Iya. Ini Sukma, mamanya Sarah. Sarah pingsan di mana ya? Bisa dikasih alamatnya? Saya segera ke sana. Oh iya. Iya, ntar di SMS ya. Iya, saya ke sana. Aduh, Sarah. Nih, minta di SMS terkatanya itu. SMS apaan? Alamat sini. Iya. Lock aja kali. Hah? Apaan tuh lock? Share lokasi, kasih alamat. Astagfirullahaladzim, nak. Ini gimana ceritanya? Siapa yang ngelakuin semua ini? Tenang, Bu, tenang. Sabar ya. Untung aja ya, tadi si Sarah tuh ketolong. Dia tuh tadi hampir aja mau dijadiin tumbal. Ya. Sama orang yang ngelakuin pesugihan, ya? Iya. Sial. Ternyata Hendra Kaya itu gara-gara pesugihan. Aku salah target. Yuk sayang, kita pulang. Aku bantuin tante. Gak usah ikut campur ya kamu tukang gali kubur. Saya peringatkan, jangan pernah sentuh anak saya. Sayang. Kita bantu. Jaga ya. Din, ayo pulangin Din ya. Sekarang ayo ngapain lagi? Nya, Babe duluan aja ya. Ntar Nadine segera nyusul. Ya udah deh. Ya deh, yang hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya, Be. Jangan Nya. apa-apain anak gua. Tat. Ideoinan ye. Iya, jadi cantik. Bentar, kamu mau kemana? Aku mau tanya dulu sama kamu. Kamu mesti jawab dengan jujur ya. Kamu tadi bilang mau nemuin si Sarah. Terus kamu bilang ini urusan hidup dan mati. Maksudnya apa? Kamu masih belum meninggal. Kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus mendapatkan cinta sejati dan setetes air mata dari orang yang mencintai kamu, Stu. Kamu nggak berutang. Aku minta maaf ya. Kamu bilang maaf. Nadine, kamu selalu aja ikut campur urusan aku. Dan asal kamu, kalung yang barusan kamu pecah itu sangat berharga buat aku. Itu kamu berdarah, Faruk. Udah, kamu gak usah sok perhatian sama aku. Ini hidup hati aku. Mas Anwar? Mas Anwar?
Lah, apa-apaan ini, Mas? Siapa dia? Kenalin, aku Prita, istrinya Mas Anwar. Apa-apaan sih kamu, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia ini siapanya kamu sih? Ya, memang dia istriku. Istri kedua aku. Aku sengaja membawanya untuk tinggal bersama. Aku nggak mau dimadu. Aku nggak mau dimadu. Hah? Perempuan macam apa kamu? Mau dinikahi sama laki-laki yang sudah beristri? Iya. Aku nggak mau. Udah. Kamu ini. Kamu tega, Mas, nampar aku. Ria, tunggu Ria. Mas Anwar, apa yang dikejar segala Tunggu sih? dulu, Ria. Mas Anwar. Ria, dengar aku. Ini semua sudah menjadi keputusan aku. Kamu harus menerimanya. Kalian berdua adalah istriku. Yang akan tinggal satu atap nanti. Enggak, Mas. Aku nggak rela dunia akhirat, Mas. Mas udah Mas, sekarang gini aja. Kamu pilih dia atau aku? Karena aku itu nggak mungkin tinggal satu rumah sama istri tua kamu yang belum apa-apa aja udah benci sama aku. Kenapa diem, Mas? Apa itu artinya kamu lebih pilih dia? Oke kalau gitu, Mas. Aku lebih baik pulang ke rumah orang tua aku aja. Prita, tunggu Prita. Prita, tunggu dulu Prita. Tunggu dulu, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku rela melakukan apapun agar kau selalu bersama aku. Saya buktiin, Mas. Sekarang kamu usir dia dari sini. Kenapa diem? Kamu ragu? Iya. Prita. Aku akan buktikan. Ayo, pergi kamu. Kamu ini susah sekali ya. Jangan usir aku, Mas. Keluar kamu. Keluar. Jangan usir aku. Mas, Pergi aku sekarang. nggak mau. Pergi. Mas, jangan usir aku. Mas, jangan usir aku, Mas. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Kamu bukan istri aku. Sekarang pergi. Dasar perempuan iblis kamu. Kamu udah tega merebut suami aku. Sekarang kamu tega ngusir aku dari rumah aku sendiri. Hei, dasar kamu ya perempuan yang gak tahu diri. Kamu itu mandul dan gak bisa ngasih keturunan untuk Mas Anwar. Asal kamu tahu aja, Mas Anwar itu nikahin aku karena aku sekarang lagi mengandung anaknya Mas Anwar. Iya kan, Mas? Benar sayang. Iya, Mas. Kita masuk. Mas Anwar. Mas Anwar, Mas bukain pintunya, Mas. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Bawa tuh sekalian baju-baju kamu. Ayo, Mas. Bilang sama dia. Mulai sekarang aku akan talak 3 kamu. Kamu bukan istri aku lagi. Cepat. Pergi. Ayo pergi. Aku harus kemana? Ria, kamu tuh ngapain sih? Ria, kamu kenapa? Kamu kenapa putus asa kayak gini sih? Sia, Mas Anwar nikah lagi, Sia. Aku diusir dari rumah. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Sia. Aku gak tahu sih ngapain lagi sama hidup aku. Aku mau mati aja. Enggak, Ria, kamu dengerin aku. Aku bisa bantu kamu biar kamu tuh bisa hidup nyaman, terus balesin dendam kamu. Udah, kamu jangan kayak gini. Udah. Dek, masuk mobil. Dek.
Apa kamu sudah siap dengan semua konsekuensinya? Bagus. Malam ini juga kamu datang ke kuburan, cari lubang kubur. Kalau kamu sudah ketemu lubang kecil di bawah pohon, kamu lihat apa isi dalam itu sambil nungging. Dan nunggu sampai kodok hijau keluar. Kodok hijau? Ya, kodok itu seluruh badannya berwarna hijau. Dan ingat, kalau sudah ketemu, pelihara dia, beri dia tumbal. Dengan begitu, pasti apa yang kamu pinta akan dikabulkan oleh kodok hijau. Udah nurut aja. Cuma ini yang bisa bikin hidup kamu berubah. Di mana ya lubang kodok hijau itu? Merinding banget lagi. Aku harus berani. Aku harus berani. Aku nggak boleh takut. Aku harus berani. Aku harus bisa menemukan lubang kodok hijau itu. Aku harus bisa membalaskan dendamku. Aku nggak mau. Aku nggak mau Mas Anwar bahagia sama istri barunya. Mana ya lubangnya? Pasti itu lubangnya. Kodok hijau, aku di sini untuk membuat janji pesugihan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk membalaskan dendamku dan membuat aku menjadi kaya raya. Aku berjanji, aku akan menjadi abdi setiamu, kodok hijau. Tolong jawab aku. Kodok hijau? Kodok keluar, kodok. Kok nggak muncul ya? Jangan-jangan bukan ini lubangnya. Tapi nggak ada lubang lain, pasti ini lubangnya. Kodok hijau? Kodok. Kodok keluar, kodok. Kamu mau menjadi abdiku yang setia, bersedia memberikanku tumbal? Iya, aku bersedia. Bagus. Tunjukkan tumbalku sekarang juga, maka aku akan memberikan apa yang kamu mau. Baik. Aku akan segera menunjukkan tumbal yang sudah aku sediakan. Assalamualaikum. Firasat ini, Fahrul dalam bahaya. Fahrul! Fahrul! Ya Allah! Tolong! Tolong! Wow, ada yang minta tolong, Tun. Iya bener tuh, kayaknya sumber suaranya di depan rumah Kang Fahrul tuh. Hah? Di dalam? Iya, pokoknya itu dah. Ayo kita samperin, Tun. Ayo dah, ayo buruan. Buruan kok, matiin. Iya, buka. Walah, Neng Nadine, Fahrul kenapa nih? Kenapa? Bang, tolongin Bang Fahrul bawa aja ke rumah sakit, Bang. Iya. Ayo, angkat tuh, angkat. Kang Fahrul, sadar? Kang Fahrul bangun. Kang Fahrul, bangun. Syukurlah, kita barusan mau bawa kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit yuk. Enggak. Nggak usah, terima kasih. Walah,
Kepikiran Ki? Iya. Jadi bawa ke rumah sakit enggak nih? Pasti jadi tuh. Tadi kan Kang Rom pingsan. Takut terjadi apa-apa. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit aja yuk. Gak usah Bang Acul sama Parto. Aku gak usah dibawa ke rumah sakit, terima kasih. Aku baik-baik aja kok. Terus kepikiran Ki? Nanya Nadine. Iya udah Bang Parto, Bang Acul pulang aja kagak apa-apa biar Nadine yang ngerawat si Fahrul. Iya kalau begitu, Inyong tak lapor sama Bapak Sabeni sama Mama Kerogaya ya. Kasih tahu kalau Nadine ada di mari, gitu ya Cul ya. That's right. Takutnya Nya sama Babe lagi nyariin Kak Nadine ya. Gitu, ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fahrul, bener kamu gak apa-apa. Aku ambilin kompresan dulu ya buat kamu. Cuk, aku butuh waktu sendiri. Tolong kamu tinggalin aku dulu. Sekarang nggak ada yang bisa menyelamatkan aku. Dan nggak ada juga yang bisa kamu lakuin. Tolong sekarang kamu pergi. Kodok, di rumah itu sudah aku siapkan perempuan untuk jadi tumbal kamu. Rasain kamu, dasar perempuan perusak rumah tangga orang. Biar mampus kamu jadi korban pesugihan kodok hijau. Sebentar lagi dunia akan terbalik. Kamu akan mati. Dan aku akan jadi kaya raya dan bahagia. Sayang, kita mau honeymoon ke mana? Kamu maunya kemana? Ke Eropa atau Bali ya? Aku kemana aja, yang penting sama kamu. Kamu bisa aja. Kamu tuh ya. Banget sih. Mas, ada kodok. Mas usir kodoknya mas, mas aku takut. Mas kodoknya kesini. Mas tolongin aku. Mas tolongin sekarang. Nempel di situ mas. Ini kalau Mas usir kodoknya mas. Iya. Aku takut. Iya, udah. Prita, kamu kenapa Prita? Prita, kamu kenapa Prita? Bangun Prita, bangun Prita, jangan tinggalkan aku sendirian Prita. Ayo bangun Prita. Prita. Itu kan suara Mas Anggar. Kurang ajar kamu kodok. Kamu membunuh istri aku. Ini kan semua perhiasan aku yang dulu.
semua harta aku udah kembali lagi. Berarti Prita sudah mati jadi tumbal. Yes. Kodok, ini semua karena kamu. Makasih banget ya. Aku senang banget. Kamu selalu aja mikirin Nadine. Sampai kamu gelisah, kamu ngigo terus. Apaan sih, Ke? Datang tiba-tiba. Nih. Kok bisa pecah? Nadine yang pecahin, Ke. Dan aku nggak bisa lagi untuk mengumpulkan tetes air mata cinta sejati aku. Padahal tinggal setetes lagi aku mendapatkannya. Apa dengan begini aku nggak punya kesempatan untuk hidup lagi, Ke? Kalau sudah seperti ini, apa yang bakal terjadi, Ke? Apakah itu artinya aku nggak punya kesempatan untuk hidup kembali? Apalagi sekarang hidung aku sering mengeluarkan darah. Sampai-sampai aku lemas. Ya memang waktu untuk hidup kamu itu semakin sempit. Tapi aku masih pengen hidup, Ke. Aku masih pengen hidup. Tolong aku, Ke. Aku mohon, tolong aku. Aduh, tuh ada di belakang siapa yang nempel, Cul? Kodok, aku punya tumbal lagi untuk kamu. Suami istri di rumah itu, mereka sudah menghina aku. Mama. Aku makin kaya.